bagaimana supaya kita tetap sehat, tetap eksis, tetap sehat di masa pandemi COVID ini. Nah, tentu saja pengalaman yang sangat berharga, sangat luar biasa yang akan di-sharingkan oleh Mas Dodi dan Mbak Ria ini semoga bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum ke Mas Dodi dan Mbak Ria, terlebih dahulu barangkali pengantar dulu 3-5 menit. Nah, ini ada dari Mas Budi. Mas Budi sekaligus sebagai Ketua MDMC PP Muhammadiyah yang terus mengawal penanganan dari pandemi COVID ini. Baik, silahkan Mas Budi untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa bincang-bincang, sharing tentang kurang jelas keluarga dan aktivitas kita. Nah, kita bisa melihat dan satu-satu belum menjelaskan serba-serbi COVID-nya, Ibu Bapak sudah banyak sekali membaca yang tadi disampaikan Lia. Kalau sesungguhnya COVID Desember sampai Desember sudah 1 tahun. Tapi memang di Indonesia diketahui mulai Maret ya, jadi 9 bulan. Persoalannya adalah kemudian sampai hari ini angka terus menaik. Ya. Bahkan mohon maaf tadi saya agak terlambat itu ngurusi tetangga yang positif COVID dan harus mendapatkan shelter ini barusan. Karena shelter di tempatnya Dodi kemarin PPA itu penuh, yang antre juga sudah ada. Ini baru saya carikan ke Yunisa. Ibu Bapak dan saudara sekalian, persoalan yang kemudian kita hadapi seperti yang disampaikan, aktivitas kita itu tidak bisa berhenti. Tetapi kemudian bagaimana kita menyesuaikan diri dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi ini. Saya 3 hari ini kontak dengan PWA Sulawesi Selatan, kemarin Papua, dan dengan Maluku dan Maluku Utara. Bincang-bincang tentang kemungkinannya dibuka sekolah tatap muka. Tetapi setelah kemudian kita uraikan persoalannya, bagaimana tingkat paparan kalau kemudian kita menggunakan tatap muka, karena kita mengatakan bahwasanya kalau kemudian kita menyelenggarakan tatap muka, perkumpulan orang itu berarti meningkatkan kedaruratan. Kalau kedaruratan berarti harus ada upaya menurunkan risiko, dan ternyata penurunan risiko itu tidak sederhana, banyak sekali. Dan kalau sudah terpapar, maka kemudian juga biaya tidak kecil. Sekarang untuk tes rapid ya mungkin sekitar 900 sampai 1 juta di Jogja ini. Kalau seseorang itu memutus rantai, itu berarti kemudian keluarganya juga harus di-swab. Nah, itu kan baik. Biaya tidak sedikit. Dodi sampai 5 kali. Saya itu udah 3 kali swab. Ya, alhamdulillah negatif semua kalau saya. Artinya apa? Bahwa ini persoalan yang sangat serius. Sehingga kemarin ketika diusulkan kita bincang-bincang, saya sangat sepakat dan kita bisa lihat Mas Dodi dan Mbak Ria bagaimana berdua awal mulanya kena dan proses di Unisa. Alhamdulillah kita punya pesantren Unisa, di pesantren COVID. Ini kemudian kegiatan di pesantren ada banyak kegiatan sehingga tidak membosankan. Ini di Kauman juga ada 1 orang yang masih pesantren dari 5 hari ini. Ini ada lagi 1 yang baru saya carikan shelternya. Itu sedikit pengantar bagi saya bahwa risiko itu tetap ada. Dalam rumus bencana risiko itu ancaman itu dicontohkan kalau kita sering bertemu dengan orang yang punya risiko tinggi, maka itu ancaman. Dalam kerumunan itu ancaman. Kita lalai memakai masker itu ancaman. Kita lupa cuci tangan itu ancaman. Nah, kemudian kerentanan ini yang sering disebut dengan penyakit orang punya penyakit bawaan. Orang di atas 60 seperti saya tentu lebih rentan dari anak muda. Apalagi punya penyakit bawaan yang sering disebut dengan komorbid. Nah, inilah yang nampaknya perlu menjadi perhatian kita bersama. Kalau punya komorbid betul-betul harus lebih hati-hati. Tetapi semuanya nanti itu
kalau ancaman kali kerentanan itu bisa dibagi dengan kapasitas. Kapasitas semakin kuat ya, imunitas kita semakin tinggi, kita berusaha dengan berbagai upaya, maka risikonya kecil. Jadi marilah kita menurunkan risiko dengan berbagai upaya kita sehingga kita sehat. Orang mengatakan imun aman, ya memang kemudian iman, kita terpercaya pada Allah, kemudian kita upaya meningkatkan daya tubuh kita, dan kita menjadi aman. Itu pengantar dari saya. Nanti monggo dilanjut dengan sebaik-baiknya. Monggo Mas Rudi dan Mbak Lia. Monggo Lia. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi yang telah memberikan pengantar. Nah, kita langsung ke Mas Dodi dan Mbak Ria untuk menyampaikan, menceritakan, membagikan bagaimana pengalamannya selama 28 hari ada di pesantren COVID PPA yang ada di Jalan Kadahlan. Baik, silakan Mas Dodi dan Mbak Ria. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala haula wala quwata illa billah. Jauh di depan saya sampaikan terlebih dahulu. Saya biasa di depan kelas training dengan banyak orang, saya biasa zooming dengan beberapa audien corporate gitu ya. Namun kali ini saya bicara sambil deg-degan terus terang aja. Jadi perut saya sudah mulai kayak diublak-ublak karena ada terbawa emosional gitu ya. Saya istri saya udah Mbak Ria udah bilang, wah mewek apa gitu. Mungkin bisa terjadi karena saya melihat ya saudara-saudara yang mensupport luar biasa pada pengalaman yang lalu, semuanya mensupport luar biasa. Jadi secara emosional saya terbawa pada malam hari ini. Jadi nanti kalau terputus ya mohon maaf. Ini saya udah mau mewah ini. Masya Allah. Sebentar, saya minum dulu. Saking seneng dan piye ngono. Lepas dari Unjuk piambak. Iya, saya luar biasa. Jadi akan ada beberapa tahap proses yang akan saya sampaikan tentang pengalaman saya sebelum kena COVID dan selama di pesantren. Bapak Ibu, Saudara, Pak De, Bude, Bule, awal pandemi bulan Maret yang lalu, saya bulan Juli itu saya masih punya aktivitas yang tinggi di Jakarta, di Bandung maupun di Jawa Barat, khususnya di Tasik. Gitu ya. Dan pada tahap-tahap itu saya betul-betul ketat sekali dalam protokol kesehatan. Saya tidak mau naik angkutan umum kalau diundang ke Jakarta, dan itu beberapa kali ya saya ke Jakarta. Saya naik mobil, selalu naik mobil dari Jogja ke Jakarta, ke Bandung, ke Tasik. Kemudian saya punya aturan, saya tidak mau turun di tol, gitu. Saya tidak mau turun di tol. Saya bawa dus, makan di dalam mobil, saya sholat di mobil. Di Jakarta saya mau ketemu kalau di hotel dengan jaga jarak, dengan masker. Kalau ketemu di luar, di resto ya resto saya yang betul-betul ada protokol kesehatannya. Jadi bulan-bulan itu walaupun ada pandemi yang PSSB yang ketat dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya diparingi Allah lolos dari COVID itu karena memang pengalaman saya betul-betul saya sangat menerapkan protokol kesehatan itu. Namun senyampang dari perjalanan itu, kira-kira ya bulan Oktober, November, itu karena ya situasinya sudah berbeda, saya terbawa untuk mulai agak renggang agak longgar terhadap protokol kesehatan. Masker tentu, tetapi di kerumunan terutama, di kerumunan saya mulai longgar gitu ya. Nah, saya pada bulan yang lalu, November itu kebetulan diberi amanah untuk menjadi koordinator acara Milad Muhammadiyah yang kemarin itu, 108 ya, Maya? 108. Kebetulan ada memang daring dan luar biasa, melibatkan banyak universitas, banyak masyarakat di luar Jogja, harus daring dan harus terkoordinasi. Nah, ini proses kenanya di situ kira-kira. Jadi hari Senin sore,
tanggalnya lupa saya, berangkat ke Jawa Timur bertiga. Saya, Pak Iwan dari MPI, dan satu driver dari Grama Surya percetakan. Berangkat sore, berhenti di Klaten, makan, tapi sepi di pinggir di semacam lesehan gitu, sepi. Kemudian sampai di Malang pagi harinya, malam hari sampai di Malang. Di Malang saya pagi mencari tempat makan yang agak lumayan enak gitu ya, di Tramesan tapi terkenal gitu, di depan UMS. Di UMM, maaf, di depan UMM. Selasa saya berkegiatan dengan banyak ketemu dengan rektor dan wakil rektor, bahkan ada tamu dari Singapura. Saya makan siang bersama satu meja di ruang rektor gitu. Makan dilepas masker gitu ya. Nah, tapi insya Allah saya tidak kena di situ karena hasil tracing di situ tidak ada satupun yang. Nah, yang luar biasa memang ya itu tadi pelonggaran kekhilafan kami. Sudah sampai di Malang, wah kita kuliner nih di tempat yang enak, yang bukan enak tapi ya khas gitu ya. Wah di Malang ada bakso presiden gitu waktu itu. Bakso presiden, wah kita ke bakso presiden. Ya pasti karena tempatnya sempit dan memang legend baksonya itu dekat kereta gitu, banyak orang dan sebagainya, foto-foto, biasa gitu. Kemudian dari Malang kita perjalanan ke Lamongan, itu saya kebetulan pernah diundang untuk bicara di Universitas Muhammadiyah Gresik itu, waktu itu dikasih suguhan gitu ya, itu ikan sembilang gitu. Saya telepon itu teman dosen yang ada di sana, saya nanya, Mas, dulu kita pernah makan di UM Gresik, ikan sembilang itu kalau dimakan di mana ya? Dikasih tahu. Itu Pak, keluar tol itu, tol apa gitu, saya lupa. Nanti ke kiri, di situ ada 2 rumah makan ikan sembilang, Pak. Yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang kanan nggak begitu laris, Pak, agak sepi. Yang laris, yang enak, itu yang sebelah kiri. Agak rame. Rame. Saya kan sudah mungkin sudah tidak aware dengan kopi, termasuk kami bertiga. Nah makan di situ, nah antre mau duduk aja antre itu masih pakai masker pas antre. Tapi begitu duduk makan mejanya panjang gitu, lepas masker karena makan, habis makan ngobrol nggak pakai masker. Nah pada waktu mau cuci tangan, saya sudah kepikiran nih karena makannya tidak pakai sendok. Saya harus cuci tangan, nggak sempat pakai masker karena tangannya kotor. Mau cuci tangan tuh antre, saya mikir, luar biasa ini ya, wah ngeri juga. Saya sempat mikir begitu loh waktu itu. Tapi begitu cuci tangan, saya juga sempat cuci kerannya, jangan-jangan ini ada virusnya, itu saya cuci pakai sabun. Setelah itu baru pakai masker, saya keluar gitu. Nah, itu hari Selasa, kemudian Rabu nginep di Sidoarjo, kemudian ke Lamongan. Sore siang harinya saya mulai terasa batuk. Ini kerongkongan mulai ada gatal-gatal, batuk. Saya sempat cari apotek di rumah sakit yang baru punya milik Muhammadiyah itu sebelah Lamongan, bukan di PKU Lamongan, yang di Babat itu ada rumah sakit baru. Saya ke apotek, saya beli obat batuk sama obat semprot. Nah hari Rabu itu pulang, saya sempat berhenti di Cepu untuk ikut rapat pleno PP. Karena malam itu ada rapat pleno PP Muhammadiyah dan saya diminta untuk presentasi persiapan milad. Nah di situ udah mulai agak batuk-batuk itu, sudah mulai terasa batuknya sering. Rabu malam saya sampai di Solo. Sampai di Solo tengah malam jam 2. Saya kenapa berhenti di Solo? Karena Kamis paginya saya harus memimpin rapat di Solo, di UMS, dan Pak Budi hadir, Mas Budi hadir pada waktu itu. Nah malam itu saya udah mulai nggak enak. Saya WA ke Ria, Pak, Ma, pastikan Mama ikut ke Solo, ikut dengan Mas Arif Arjani, sama Iwan, ikut rombongan PP, pastikan itu berangkat ke Solo. Nah pagi itu Ria datang ke Solo, saya udah mulai nggak enak badan, udah mulai demam tuh hari Rabu berarti, hari Kamis. Kamis udah mulai nggak enak. Kemudian Yori Karebet, putranya almarhum Pak Iman Hilmi, pagi datang dari Jakarta, sempat ketemu saya dulu di hotel. Kemudian rombongan Jogja juga datang ke hotel saya, tapi yang lain langsung berangkat cari sarapan
soto karena sudah berhenti. Yori yang belum sempat sarapan, saya ajak makan di hotel. Berhadapan-hadapan makan. Saya bilang, Yor, sepertinya saya kok ya Bet ya, saya kok badan saya nggak enak. Saya udah terasa ini. Kok lebih baik saya tahu diri untuk tidak datang di UMS. Tolong rapatnya kamu nanti yang presentasi. Saya bilang ke Mas Bet begitu. Yori Karepet. Saya nggak berangkat ke UMS. Saya minta dikerokin sama Ria, mah mungkin ini masuk angin kecapean, dikerokin aja, dikerokin. Tapi setelah dikerokin saya tidur, siang tambah panas. Terus saya minta Paramek, kemudian minum Paramek, analgesik begitu. Jam 1 tambah panas, saya minta Mbak Ria, Mama Ria untuk telepon Pak Deputi, telepon Pak Deputi, konsultasi kok badanku kok tahapannya begini ya. Kemudian telepon Pak Deputi langsung perintah, langsung ke PKO aja periksa dulu. Kemudian rupa-rupanya sudah ada yang kontak dengan UMS, mungkin Pak Deputi. Kemudian dari tim UMS, kontak saya tapi diterima Ria untuk mau dijemput dibawa ke UMS, ke rumah sakit PKO. Jam 2 saya dibawa ke PKO Solo, diperiksa. Nah, suhu memang agak panas gitu. Kemudian saya ditanya karena saya memang sudah berbulan-bulan ya beberapa kali di UMS. Jadi yang tim saya itu sudah tahu kalau saya capek panas itu biasanya cuma suntik vitamin di klinik gitu. Kemudian sudah segar kembali gitu. Karena saya di Solo sudah hampir 1 tahun yang lalu ya untuk berkoordinasi dengan hampir 2 tahun dengan koordinasi dengan Muktamar sehingga di rektorat dengan BPH dan jajaran UMS sudah sangat akrab, bahkan ada sangat-sangat kekeluargaan gitu. Nah, saya kemudian di infus, saya di rapid, saya minta di rapid. Rapidnya ini diketahui ya, rapidnya itu non reaktif, karena saya butuh rapid juga. Sebenarnya sore itu juga saya punya tiket ke Jakarta untuk rapat di PP sekaligus langsung terbang ke Makassar ke Unismu. Jadi kalau saya nekat pada waktu itu, setelah disuntik badan agak enak gitu ya, itu saya sore itu berangkat ke Jakarta. Kalau hasil rapid yang non reaktif gitu. Tapi karena badan saya nggak enak, saya juga jaga diri, saya nggak jadi berangkat. Saya istirahat di Solo 1 malam lagi untuk pikir saya pagi harinya sudah enak gitu, saya bisa ngejar ke Makassarnya. Pikiran saya begitu, tidak harus ke Jakarta. Yang saya minta ke Jakarta, Mas Iwan yang satu mobil saya dengan Mas Bayu dari Gramasoya. Satu mobil bertiga, kemudian Mas Iwan berangkat ke Jakarta dengan rapid test non reaktif, Mas Iwan itu. Di Jakarta rapat dengan Mas Yori dan lain-lain dengan PP di Jakarta. Saya Jumat pagi pulang ke Jogja, habis subuh saya pulang ke Jogja, badan sudah nggak enak sekali, tambah panas. Sabtu pagi saya mau swab, tetapi karena jadwal di swab di PKO maupun di laboratorium yang lain penuh, saya dijadwal Seninnya. Sabtu sore badan mulai enak, demam mulai hilang. Depan batuk masih sedikit, tapi demam mulai hilang. Minggu pagi, demam sudah nggak ada, batuk sudah sangat berkurang, tapi badan masih nggak enak. Saya pikir pada waktu itu, karena mungkin kelamaan tidur, nggak banyak aktivitas, saya minggu pagi itu masih sempat sepedaan ringan. Tidak terlalu jauh sepedaan gitu, masih sempat makan di bis sama teman-teman gitu, minggu pagi itu, pulang, kemudian istirahat, Senin pagi saya swab. Kemudian saya masih Selasa itu tim UMS itu pengen ketemu saya. Pak Dodi, saya kapan ya bisa ketemu Pak Dodi? Selasa bisa enggak? Karena pikiran saya rapid non reaktif, kondisi tubuh saya sudah bagus ya, saya ini mau catatan ya, ini penting sekali. Jadi ini pengalaman yang tidak baik gitu. Setelah swab tetap sebaiknya isolasi, itu wajib menurut saya. Jadi pengalaman saya ini sangat buruk sekali jadi karena saya pegang non reaktif, badan saya sudah agak enak, saya nerima tamu rombongan UMS itu. Mereka Pak Dodi, kita ke Jogja aja deh. Oke, ke Jogja saya temui hari Selasa siang. Itu ada 3 orang, sekretaris rektor, sekretaris BPH, kemudian 1 dosen, 1 istri. Istri sekretaris rektor itu yang dosen UAD Bulis, dosen fisiologi. Istrinya Pak Bambang gitu.
Nah, itu pendidikan PAUD psikologi di UAD. Ketemu saya di salah satu tempat ngopi gitu sore, juga ada Mas Rifki putranya almarhum Dr. Wati, akhirnya menemani saya. Di situ sempat ketemu hari Selasa. Nah, Rabu siang jam 10 ya, Mbak ya. Jam 10 saya dikabari positif. Nah, sebenarnya begini, ini pengalaman, langsung saya bahas saja. Pengalaman ya. Pertama swab. Setelah swab, wajib isolasi. Karena kita tidak tahu hasilnya. Ini penting sekali. Swab ada 3 hal swab itu. Pertama, karena tracing. Jadi ketemu dengan kontak yang positif seperti pengalaman siapa? Astri ya? Tikia. Pernah kontak tracing dengan yang positif. Itu berarti harus swab. Itu harus. Oke, swab. Kedua memang screening yang mungkin mau pergi atau mau apa harus, atau memang mau mengetahui sendiri hasilnya swab. Kemudian yang ketiga ada gejala. Jangan abaikan gejala batuk, demam, kemudian mulai nafas nggak enak, kehilangan rasa, jangan abaikan. Pengalaman salah satu rektor perguruan tinggi Muhammadiyah besar, ini yang memang agak lalai dan agak abai gitu ya, beberapa kali sudah diingatkan Pak Deputi gitu, tapi memang lalai, itu sudah 3 hari batuk dan demam tidak segera swab. Akibatnya diketahui sehingga sudah menjalar kemana-mana gitu. Nah, ini yang mohon sekali, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku, pengalaman, ada informasi siapapun yang tidak kita minta, mungkin tetangga, mungkin teman yang sudah ada gejala dan kontak dengan suspek dari atau sudah diketahui positif, jangan abaikan untuk swab. Kalau rapid saya tidak recommended, terbukti tadi sudah rapid non reaktif gitu ya. Jadi swab. Nah, kemudian setelah swab wajib isolasi. Nah, salah satu hikmah yang bisa saya petik bahwa setelah saya punya gejala itu dan kemudian sampai di rumah, saya membatasi dengan anak-anak, dengan Meru dan Adin saya batasi, tidak boleh masuk kamar, tidak boleh kontak, dan sudah pakai di rumah sudah pakai masker terus gitu. Dan alhamdulillah ya hikmahnya anak-anak tidak terpapar, itu salah satu. Kalau dia karena satu kamar, rohi dan sebagainya ya itu salah satu yang. Nah, hikmah yang kedua, seandainya saya pada waktu rapid itu tetap berangkat ke Jakarta, berarti selama perjalanan di bandara, di dalam pesawat, di tempat lain-lain, itu saya sudah membawa virus COVID yang pada saat itu saat paling berbahaya. Karena saya terinkubasi 1-5 hari itu dan punya gejala, itu adalah virus yang paling ganas, mudah sekali menyebar dan menginfeksi orang lain. Jadi kalau saya berangkat ke Jakarta pada saat itu, dan saya bisa karena saya non reaktif, itu artinya saya membawa penyebaran virus yang luar biasa. Hikmahnya adalah bagi saudara-saudaraku semuanya yang berpergian naik kendaraan umum, entah itu pesawat, entah itu bis, entah itu kereta api, jangan terlalu pede bahwa di sebelah kita ini aman. Kemudian setelah Rabu saya positif, saya konsultasi dengan Mas Budi, orang yang pertama kali beliau ini yang saya kontak pertama, Mas Budi pada waktu kalau tidak salah di Solo Tigo itu dalam perjalanan. Kontak Mas Budi, Mas, saya positif, mohon arahan gitu ya. Nah, pengalaman yang pertama, setelah swab, itu kan ada 2 kemungkinan, negatif sama positif. Kalau kita memang kontak tracing, ini bisa didengar ya? Kok internet saya lambat? Halo ya? Bisa, jelas. Setelah swab, ini secara mental harus kita tata. Penatanya begini, kan ada 2 kemungkinan nih, positif atau negatif. Tentu kita berdoa, berharap untuk negatif. Tetapi untuk menyiapkan mental kita, persiapan kita, sisihkan barang 10-15% di dalam pikiran kita, itu untuk siap menghadapi kalau positif.
kondisi terburuk harus kita siapkan secara mental, betul-betul secara mental harus kita siapkan. Jadi kalau nanti hasilnya positif, itu kita sudah tahu langkah-langkah apa yang harus diambil, tidak tergagap-gagap, tidak panik dan sebagainya. Nah, saya maklum pada waktu itu Ria shock gitu ya, panik gitu ya, shock bahwa aduh kok positif itu, sampai nggak bisa berbuat apa, harus gimana, pada mama aja diam, dan tapi saya harus pegang komando, saya bilang, anak-anak dekat di jendela, dekat di pintu, jangan masuk, pakai masker, pakai kaos tangan. Satu, dua, kamu siapkan ini, gitu. Bla 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 bla. Mama siapkan pakaian gini, koper ini, mama siapkan pakaian sendiri. Gimana? Nyiapin dua sekalian, apa yang harus dibawa, disiapkan. Mungkin yang di luar kamar, apa yang disiapkan, termos, apa itu anak-anak. Jadi semuanya ada satu komando begitu. Jadi tidak panik. Kalau orang blank kemudian panik, melakukan pasti tidak rasional. Gitu. Itu yang paling penting, siapkan 10-15% kemungkinan terburuk untuk kalau memang kita harus swab tertentu. Gitu. Nah, alhamdulillah pada waktu yang terjadi begitu. Saya pegang komando, saya telepon Budi, saya telepon Yori, Yor, siap-siap nanti hubungi Pak RT, nanti nunggu perintah saya ya, saya positif. Kemudian saya video call dengan kakak dan adik, karena kita punya grup Bani Doromi yang khusus itu, saya video call langsung, jadi tidak mau telepon gitu, video call langsung saya sampaikan. Tolong ya adik-adik, Mbak Yu, Mbak Rina, saya positif. Jadi nanti akan ada langkah pertama pasti rumah lockdown. Nanti tolong saya di backup untuk Meru dan Adin tolong dibantu di support. Kebutuhannya apa, dan mungkin Yori komunikasi dengan Pak RT untuk langkah apa yang mau diambil oleh RT. Kemudian tolong dikomunikasikan semuanya, satu koordinasi, sehingga semuanya tidak tergopoh-gopoh dan semuanya siap menghadapi ini. Kemudian alhamdulillah support sekali, Nita, Yori, kemudian Mbak Rina, nanti semuanya support untuk menyiapkan komunikasi ini. Kemudian juga ada Desi dan sebagainya. Jadi saya sudah 15% itu sudah well prepare gitu ya. Kalau positif nanti begini. Nah, Mas Budi langsung komunikasi, bisa langsung akses ke PPA. Kebetulan Ria juga salah satu relawan di MCCC, jadi sangat dibantu oleh tim MCCC DIY, Kan Pusat, Mas Abi Jamali sudah membackup dan sebagainya. Saya segera ada 2 kamar terpisah karena saya sudah positif, Ria masih negatif. Jadi shelter kita waktu itu di Pondok Pesantren kamarnya terpisah gitu ya. Kemudian saya antar Ria untuk swab, sebagaimana arahan Mas Budi waktu itu. Karena Ria kontak erat, sebaiknya Ria langsung isolasi saja. Ya, alhamdulillah bisa kita lakukan itu. Saya dan Ria langsung masuk isolasi, tetapi Ria masih di kamar sendiri, saya sendiri karena sudah positif, Ria di kamar yang masih nunggu hasil swab. Nah, itu yang terjadi pada saat awal-awal kena dan hikmah yang apa yang harus kita siapkan. Kemudian di Pondok Pesantren. Nah, Pondok Pesantren di awal-awal saya yang kena untuk kehilangan rasa. Jadi kehilangan rasa, kalau bau saya masih, tapi rasa itu betul-betul tidak bisa mencerna makanan itu rasanya seperti apa sih gitu ya. Bukannya hilang, tetapi rasa itu berubah total. Jadi nggak bisa misalnya maam gudeg Yuhadi gitu, keluarnya bukan gudeg, nggak tahu keluarnya apa, ada rasanya tapi aneh, jadi susah gitu. Ini yang menjadi tantangan terberat apa secara mental. Dokter Muali mengatakan begini, Mas Dodi, tantangan terberat kena COVID itu adalah mental. Nanti saya contohkan langsung lah. Saya contohkan, saya nggak apa sebut namanya karena faktanya ada di BPA. Jadi Bu Yamjamah itu kan anggota Majelis Ekonomi PWA itu terpapar COVID. Tablik Bu Yamjamah, ketua tablik itu positif dengan harus ada perawatan. Nah, putranya karena merawat, Mas Ardi itu kena. Nah, pada waktu kena, menyampaikan ke ibunya, Bu, saya juga positif, saya harus isolasi. Ibunya itu nangis minta maaf gitu ya. Ardi, aku minta maaf sekali ya, kamu harus kena. Padahal ini nggak perlu terjadi begitu. Tetapi Ardi ini malah shock, gitu. Down sekali, wah sangat down. Jadi begitu masuk PPA itu nggak, ya kelihatan sekali loh, shock, down, sedikit-sedikit datang ke tempat pemeriksaan, cek oximeter, kemudian cek tensi, itu setengah jam sekali lah, kayak betul-betul orang stres itu ya. Saya udah bilang, Mas, kalau tubuhnya masih panas, batuk, sudah
nanti sehari 3 kali aja cek, kalau nggak enak kita nanti lapor, banyak istirahat saja. Nah, tapi rupanya kurang fight itu secara mental gitu ya. Sampai kejadian jam 11 malam itu harus di oksigen gitu, Mas Ardi itu. Karena ini mental memang tekanannya luar biasa, rasa udah hilang, itu drop sekali gitu kan. Sampai nggak bisa jalan keluar dari kamar dan sebagainya. Mungkin saya mulai mual. Nah, karena saya mau cerita Ria gitu ya. Mual gitu. Nah, apa namanya juga Ria positif, mulai demam, mulai batuk, hilang rasa, sudah mulai nggak mau makan, susah makan, bukan nggak mau, tapi susah makan, susah minum obat. Bahkan yang sekarang begini, setiap seminggu sekali kalau kita cek di media tentang gejala COVID, ini berkembang terus ini. Gejalanya macam-macam. Yang terakhir, yang delirium itu, yang gejala delirium itu, yang tadinya saya nggak percaya, saya pikir Ria hanya manja-manja saja gitu ya. Itu halusinasi. Ria itu kalau sudah duduk menghadap obat dicepai, itu tidur lagi, nggak diminum. Alasannya, loh kan obatnya sudah tak minum gitu. Jadi halusinasi bahwa seakan-akan sudah minum obat gitu. Akhirnya banyak bolong-bolongnya obatnya itu. Karena bolong-bolong banyak minum obat, semakin drop, semakin drop, semakin drop. Nah, gunanya oximeter itu penting sekali karena jadi nanti kalau keluarga ada saudara atau siapapun yang kena dan isolasi mandiri, oximeter itu wajib dipunyai. Karena COVID itu yang diserang adalah saluran pernapasan. Saluran pernapasan mengganggu saluran oksigen, yang terganggu adalah jumlah oksigen yang ada di dalam tubuh kita akan hipoksia. Normal itu 95 ke atas. 94 alarm belum bunyi. 93 alarm mesti bunyi. Tit, 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 tit. Nah, Ria itu sudah di 93. Dan dokter Mualim khawatir kalau sudah 93 tidak disupport oksigen, obat tidak masuk, itu akan drop-nya akan cepat sekali turun. Ya sudah, kalau sudah turun sekali itu agak susah nututi gitu ya. Susah nututi, harus masuk ke ICU untuk masuk di ventilator. Perlu diketahui menggunakan ventilator itu antre karena jumlahnya di Jakarta, di Surabaya dan sebagainya. Salah satu ibu dari pengasuh pondok pesantren di MPS itu kan yang meninggal itu kan karena nggak kebagian ventilator gitu. Karena ventilator jumlahnya terbatas sekali. Di PKO ada beberapa satu sudah rusak karena 24 jam kali sekian bulan tidak pernah berhenti gitu. Nah, maka dokter Mualim pada saat itu langsung memutuskan kirim oksigen, kemudian ada semacam metode perawatan yang disebut namanya tibidot. Tibidot itu adalah orang yang kena tuberkulose, itu kan obatnya banyak dan tidak boleh ada jeda minumnya. Maka yang dilakukan adalah dia harus ada perawat mendampingi, memastikan makan dan minum obatnya. Maka pada waktu itu, Dr. Mualim, Mas Yudi, ini kayaknya Bu Ria harus pakai tibidot ini. Nah, mumpung ada perawat yang juga kena, ini akan saya minta tolong untuk merawat Bu Ria, memastikan minum obat. Tapi Pak Dodi ya cepat juga nyampaikan sendiri ke Bu Tas itu ya Tasrifa itu. Nah, saya Dokter Mualim nelpon Bu Tas, kemudian saya juga menyampaikan. Akhirnya Bu Tas ini yang dampingi Ria untuk memastikan obat diminum tidak sampai bolong gitu. Nah, alhamdulillah setelah obat itu masuk 2 hari. Itu situasi yang sangat minum obat, panas, batuk nggak berkurang, itu karena yang dan Ria itu ternyata menstruasi sudah 1 bulan nggak berhenti karena masa peralihan itu premeno itu, dan itu membuat semakin drop. Jadi obatnya semakin banyak yang harus diminum, semakin tidak diminum itu yang sangat merisaukan itu. Nah, alhamdulillah dengan bantuan oksigen itu kemudian tibidot, recovery-nya cepat, kemudian pas saya ingat betul antibiotik habis, Ria panasnya mulai hilang dan recovery-nya sudah mulai. Itu sudah minggu yang ke-14. Nah, saya pada waktu itu swab ke-2, saya masih punya mental begini karena Ria masih belum fit betul ya. Masih belum fit betul waktu itu. Saya masih gini.
saya sudah memutuskan kalau saya negatif, Ria masih positif, atau saya sudah negatif, Mbak Ria sudah negatif, tapi kondisinya begini, saya sebaiknya masih tetap isolasi. Karena jadi saya kedua itu saya masih belum terus terang saya masih kalaupun negatif saya masih oke gitu ya. Karena Ria kondisinya masih belum fit betul waktu itu. Nah, itu yang paling penting hikmah yang diambil adalah kalau ada saudara yang memang ada gejala, itu tantangannya adalah mental. Itu betul-betul harus ada support, alhamdulillah ya Lia ya semuanya lah, saya semuanya yang di sini Mbak Tuti sampai harus ngirim agar bisa makan gitu lewat Yori, itu luar biasa. Itu membuat kita kalau nggak dimakan nggak enak, ini harus dimakan Mas ya gitu. Saya juga harus makan gitu. Nah itu yang membuat kita, karena vitamin dan makan itu adalah kuncinya seperti dokter itu. Contohnya Mas Heri itu sampai, Dok, kamu harus makan, dia harus makan. Apa yang kamu inginkan? Wah, susah Mas ngarani apa? Nggak ada yang enak. Saya bilang, tak kirim makan yang larang yang enak, ya aku tutup mangan. Itu sama dilakoni sama Mas Heri. Tetap aja, kepala asap tuna gitu ya. Dikirim, betul-betul dikirim. Ya nggak kemakan gitu. Aku rasanya juga, kayak apa itu? Nggak karu-karuan itu jadi aneh. Itu mental memang harus. Artinya begini, begitu positif, kalau ada gejala, harus tahu bahwa kamu kan menghadapi seperti ini, dan siap mental untuk melawan itu. Itu yang harus kita lakukan dan saling support. Nah, itu yang terjadi, alhamdulillah supportnya luar biasa. Nah, kemudian ya itu kepikiran itu. Terus saya minta tolong, sebenarnya mau saya pancing aja, alhamdulillah sih responnya luar biasa. Caranya GoFood sayang mercon Broncos PDI gimana ya Mas Budi, langsung tak kirim ya Mas Budi datang sendiri kirim. Nah, itu pedes banget, itu yang membuat breaking mode gitu ya mungkin ya. Lidah itu pecah gitu, pokoknya ada rasanya pedes gitu. Nah itu mulai, wah ini lah berarti harus pedes terus ini setiap saat gitu. Jadi ya biar ada rasanya dan mau makan itu kasih pedes itu setiap saat. Kemudian sore saya GoFood kangkung, pencing kangkung yang pedes itu, pokoknya harus pedes itu tidak. Nah, kemudian Ria malah kena akhirnya harus pakai bisa bisa masuk lah, yang penting itu. Nah, swab kedua betul hasilnya city value saya dan Ria sangat rendah. City value saya dan sangat rendah, bahwa Ria itu 11, saya 19 gitu. Itu sangat rendah. Jadi city value itu kekuatan virus untuk memapar orang lain, menginfeksi orang lain maupun menyerang kita, sejauh mana kekuatannya. Sehingga memang luar biasa. Dokter Mualim gini, wah Mas Dodi, alhamdulillah stamina Mas Dodi dan Bu Ria itu masih oke gitu. Kalau enggak, mungkin sudah perawatan dengan City 11 itu. Kemarin sudah dipublish gitu ya, sebelumnya tidak dipublish, sudah di Facebook, sudah di Kumparan juga ada. Itu Omik itu city value-nya 27. Itu perawatan Omik itu. Omik itu perawatan, harus di oksigen dan sebagainya, karena terlambat pada sudah panas 3 atau 4 hari gitu, baru di swab munculnya masih 3 hari lagi, sudah terlanjur drop, harus di Mayapada kan itu, perawatan si Omiknya si Aming gitu kan. Itu 27. Alhamdulillah saya dengan Ria 11 itu masih recovery-nya masih oke, walaupun harus lama gitu ya. Harus lama gitu. Ini hikmah. Kemudian hasil swab yang pertama tadi, ternyata yang satu mobil saya, Mas Iwan dan Bayu semuanya positif. Hikmah di situ adalah yang seperti yang saya tulis di Facebook juga itu, pengalaman menurut saya ini sudah wajib ain gitu ya. Wajib kifayah mungkin. Kalau satu mobil dengan bukan keluarga inti, wajib hukumnya kaca dibuka. Karena apa? Di isolasi itu klaster Bank Syariah Mandiri itu juga satu mobil. Layat dari Gunung Kidul. Itu satu mobil, satu kantor pulang dari Layat, satu kena setelah dibuka, setelah di swab kena, yang satu mobil itu mayoritas kena. Satu mobil, jadi pastikan kaca dibuka. Kemudian Pak D-nya atau Pak L-nya Dr. Agus Taufikur Rahman itu sama. Itu sebenarnya nggak ikut, tapi dijemput Pak Dukuhnya Layat,
ikut layat, satu mobil ada yang kena, sebagian besar satu mobil itu kena juga. Jadi pastikan pengalaman ini, kalau satu mobil dengan siapapun bukan keluarga inti, atau bahkan dengan keluarga inti pun sebaiknya kaca dibuka sedikit walaupun pakai AC. Jadi semua kaca dibuka sedikit biar sirkulasi udaranya keluar masuk gitu. Dan ruangan tertutup. Ruangan tertutup, satu kantor banyak sekali yang kena. Karena ruangan tertutup. Itu sebagaimana itu Mas Bayu dan Mas Iwan, satu ruangan kantornya itu juga kena. Gitu. Karena ruangannya tertutup. Ber-AC tertutup, tidak ada ventilasi, kena juga. BSM, klaster setelah dari layat, setelah dari mobil itu berkembang juga satu kantornya. Sampai hari ini masih ada yang kena. Terus karena sekarang naik lantai 3 karena apa? Ruang tertutup. Jadi jaga ruang tertutup. Kalau di rumah makan ya di ruang yang terbuka, itu pengalaman yang sangat berharga. Nah, kemudian setelah kena swab kedua itu masih positif, swab ketiga. Nah, ini yang agak drop memang swab ketiga ini. Kami harapannya Ria sudah baik, sudah mulai cerigis, sudah mulai ngatur, sudah mulai nyentai-nyentai, alhamdulillah gitu. Udah mulai gini malah alhamdulillah saya. Karena pada waktu pagi, waduh ramuni blas itulah, wah stres saya itu. Ramuni blas itu. Setelah mulai cerigis, mulai ada sebagainya, mulai gojek, sudah mulai kesana kemari, alhamdulillah besok pulang lah gitu. Nah, Dokter Alim gimana, Pak? 85%. 85%. Wah. 85%. Pak Dokter Alim gini, Dok itu sudah 100%, belum, itu masih 85%. Wah, itu 100% tambah sedikit. Wow, sangat sedikit, tambah nyentai-nyentai ya, gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kembali ke nyentai-nyentai gitu. Tapi banyak hikmah yang diambil gitu. Volumenya agak menurun gitu. Nah, yang ketiga kaget saya. Kok ternyata masih positif gitu. Nah, setelah masih positif itu memang Dokter Mualim masih bilang, Mas Dodi, ini sudah dirembuk sama tim dokter. Karena ini kondisinya sudah bagus, tapi memang CT-nya masih CT value-nya masih di bawah 35. Jadi 35 di bawah. Masih ada yang 35. Karena ada 3 gen. Mas Dodi bisa isolasi di rumah. Isolasi di rumah. Tapi isolasi. Nah, karena di pinggiran kampung itu kurang kondusif gitu, musola masih ditutup, jalan masih dipalang kayu dan sebagainya, saya putuskan sudahlah, bismillah, kita di sini saja gitu. Kita di sini saja. Swab yang keempat itu Ria sudah baik 37, saya masih 35 gitu. Nah, saya udah bilang, Mama, gimana kalau Mama pulang dulu? Tapi ternyata Ria masih batuk sampai sekarang. Nah, saya konsultasikan ke Dokter Mualim lagi. Dok, kenapa nih Ria masih batuk? Jadi gini, ada yang istilahnya itu long COVID. Long COVID itu efek COVID yang tidak bisa serta-merta hasilnya negatif, tetapi efeknya udah hilang. Itu pertama batuk. Batuk itu bisa 3 bulan, katanya begitu. Ini pengalaman. Karena faktor alergi dari tinggalan COVID-nya itu. Kemudian lelah. Nah, itu ternyata saya rasakan. Cepat lelah gitu. Saya misalnya bersepeda sehari 10 kilo gitu. 5 kilo itu sudah mungkin dan ngos-ngosan gitu. Itu saya rasakan betul. Saya awalnya itu pingpong. Pingpong itu baru 4 jam kok kesel banget lagi. 20 menit kesel banget. Nah, ternyata dokter Mualim share di grup tentang long COVID itu. Long COVID efek dari COVID. Itu yang yang dirasakan. Juga faktor sosial. Faktor sosial ini betul-betul harus dipersiapkan karena tidak semua masyarakat itu bisa menerima orang yang kena COVID. Yang ngajar di pondok MBS itu kok nyebutnya begini, saya sudah siapa lupa namanya. Robri Abror itu saya nggak tahu dosen mana, itu sampai mengatakan begini pengalamannya. Dosen UAD Mbak Lilis itu mengajukan surat ke rektor untuk mengundurkan diri dari dosen. Karena di lingkungan UAD reject terhadap dia. Jadi dia mau ketemu dosen yang lain menghindar, undang staf menghindar gitu. Sampai dia datang ke tempat Pak Rektor, katanya mengajukan surat pengunduran diri dari dosen karena secara mental nggak kuat ya, di reject oleh teman sekerja itu.
itu Ustadz Abdul itu di pengajian cerita begitu. Nah, tapi sama Pak Mukhlas, Pak Rektor, oh nggak bisa begitu, sudah gini, sekarang pingpong sama saya, difoto, diupload, biar semuanya tahu gitu. Sama hanya katanya pingpong, difoto, diupload, kemudian sekarang makan bakso sama saya. Oh Uwin ya, sorry maaf, bukan Pak Uwin gitu ya. Semua sama rektornya sudah, sekarang makan bakso sama saya, di foto, diupload gitu. Nah, itu hanya bisa rekan-rekan dosennya bisa menerima. Saya juga begitu. Saya kemudian saya ajak beberapa orang untuk landing di publik itu untuk saya cek satu persatu, saya telepon, ayo ketemu ya, ada yang mau enggak? Yang mau ketemu saya minta foto ya, kita upload ya. Saya sengaja beberapa kali upload di Facebook, di grup dengan orang lain itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kalau masih ada yang reject, clearance, kenapa reject gitu. Termasuk saya begitu datang, saya tanya, kenapa musola kok masih di Palangkayu, jalan-jalan masih di Palangkayu, apa yang ditakutkan? Saya bilang gitu. Kalau orang yang kena COVID, saya diisolasi, clear, rumah sudah disemprot gitu. Ternyata ya situasi masyarakat begitu. Jadi termasuk kita harus menyiapkan cara berkomunikasi ke masyarakat, menghadapi masyarakat yang masih mempunyai pemahaman yang belum cukup untuk merespon terhadap orang yang penyintas COVID gitu ya. Nah, memang ada kendala, Ria masih batuk gitu ya, sehingga Ria memang belum saya izinkan untuk ke musola karena takut musola masih belum tahu pemahamannya. Tapi saya melihat sehari 2 hari itu biar musola isi juga berapa nggak ada masalah. Ini beberapa hikmah dan sharing Kemudian saya dapat masukan ya. Itu cuci hidung. Menurut saya cuci hidung ini bagus sekali ya. Kalau sudah positif. Maksudnya begini, karena ada orang yang mau swab pertama, itu yang saya share di video itu, orang yang swab pertama itu mengharapkan merekayasa, bukan mengharapkan, tapi merekayasa hasilnya negatif. Misalnya dengan cuci hidung dan cuci tenggorokan gitu. Itu berulang-ulang. Jadi saya sarankan untuk yang swab pertama nggak usah pakai rekayasa. Karena swab pertama itu untuk tujuannya untuk mengetahui kita ini posisi apa, kan gitu. Jadi kalau memang positif ya kita hadapi, kalau negatif ya alhamdulillah, tapi nggak usah perlu rekayasa. Tapi pada swab yang ketiga atau kedua itu perlu karena begini menurut saya. Dan informasinya swab itu kan tidak bisa atau yang masih aktif gitu. Jadi cangkang-cangkang yang ditinggal di pangkal hidung dan tenggorokan itu di saluran pernapasan itu kalau terambil oleh swab dicek itu hasilnya kalau memang masih ada cangkangnya yang sudah tidak aktif itu hasil tetap positif gitu. Apalagi tidak ditunjukkan CT-nya gitu ya. Nah ini bisa jadi repot. Nah maka saya dapat masukan pertama cuci hidung, tenggorokan itu dan alhamdulillah saya lakukan kemudian saya share di grup itu. Nah Mas Budi ini yang menarik Mas Budi. Polemik di internal kita tentang Ibu Nabawi temuan dari Ustadz Adi Dayat itu. Nah, di dalam salah satu proses pengajian di pesantren kan ada Muhammad MU itu Widju itu kan setiap malam ada pengajian. Jadi salah satu aktivitas di pondok pesantren sedikit saya sampaikan sholat 5 waktu tetap, kemudian pagi olahraga, ada pingpong, ada senam, ada sepeda itu kita saling kebetulan saya diberi amanah untuk jadi lurah gitu ya. Jadi ya saya mengkoordinasi, ngupiah-upiah, mengingatkan ayo senam, ayo olahraga, ayo pengajian, ayo sholat itu. Kebetulan saya diberi amanah untuk itu. Warga saya ada 22 pada waktu itu. Nah, di dalam pengajian itu membahas tentang Tibun Nabawi yang disampaikan Ustaz Hidayat oleh Dr. Kintoko dari UAD. Dr. Kintoko dari UAD. Menurut saya telaahnya sangat ilmiah gitu ya dari hasil risetnya mengcracking hasil risetnya Ustadz Hidayat itu. Jadi Hindi apa itu ditelaah secara ilmiah betul itu apa sejarahnya bagaimana berkembang di mana dan sebagainya itu memang luar biasa menurut saya. Itu namun saya memang tidak pakai. Nah, ini salah satu pengalaman. Setelah kita positif, kemudian kita terbuka, dan saya sengaja membuka, itu pertama
satu, saya memang mohon doa dari semua pihak. Dan saya ingin menyampaikan juga kepada Gus Al-Hindi namanya. Nanti saya memang saja membuka karena memang saya punya dari awal punya welcome edukatif bahwa apa namanya COVID ini tidak aib, gitu ya. Dan saya tidak perlu menutup-nutupi. Ini salah satu bagian edukasi gitu ya. Dan saya memang membuka. Pertama, tentu mohon doa dari semua pihak membuat teman-teman. Kemudian barangkali saya lupa tracing kepada siapa. Itu sehingga orang yang merasa pernah ketemu saya secara aktif untuk melakukan tracing dan swab gitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga juga tentu saya ingin memberikan edukasi kepada semua pihak melalui akun Facebook saya, apa saja yang perlu dilakukan dan apa hikmah yang bisa diambil. Nah, respon itu adalah banyak sekali masukan. Masukan, Mas minum ini, minum itu, minum ini, minum itu, kiriman ini, kiriman itu. Bahkan alhamdulillah silaturahmi saya dengan PWM Maluku, Ambon itu ya, masih terjaga sampai sekarang pada waktu itu sampai ada teman yang boro-boro mencarikan minyak kayu putih dari Pulau Buru gitu. Mas, ini asli Ustaz, ini asli dari Pulau Buru. Saya ambil sendiri, ini saya kirim gitu, pakai Lion gitu. Sampai segitulah responnya luar biasa gitu. Nah, ada yang ini macam-macam itu nanti silahkan tidak usah bingung ini mana yang diyakini saja. Nah, kebetulan yang Al-Qut Al-Hindi itu yang temuan Hidayat itu kan saya sudah saya abaikan awalnya, saya abaikan. Kemudian setelah dari pengajian dari Dr. Kintoko dari Wadi itu saya berpikir, berarti di India maupun di Arab Saudi sana memang ini sudah dipakai lama, sudah berabad-abad itu penggunaan itu, dan itu hadisnya juga dijelaskan runtut begitu. Kemudian saya pakai setelah mendapat testimoni pengalaman yang dari penyintas yang di Bank Syariah Mandiri itu. Saya diberi rekomendasi untuk menghubungi Ustadz siapa itu yang saya lupa itu di Instagram ada. Kemudian saya tidak menghubungi karena saya sudah banyak herbal yang lain begitu. Nah, kemudian Ria itu ketemu dengan Mas Agus yang dari PSM itu, Mas, Buria masih batuk ya, Mbok pakai yang ini. Al-Qut Al-Hindi itu saya pakai sama anak-anak sama istri saya, alhamdulillah 3 hari berkurang gitu. Terus kemudian baru dia memberi saya kemarin kan sama anak-anak ngirim semuanya permohonan untuk dikirim dan saya dapat banyak, dapat 4. Ini masih ada 1 Bu kalau mau pakai, hanya saya dikirim ini. Dan Ria alhamdulillah dicampur dengan habatus saudanya dari Om Pani itu, caranya dicampur gitu. Kemudian Ria minum selama 2 hari ini batuknya mulai berkurang. Gitu ya. Ini pengalaman. Jadi banyak sekali masukan, tapi nggak usah bingung, nggak usah mana yang sudah, mana yang diyakini dulu. Karena itu ya namanya ikhtiar gitu ya. Ikhtiar itu tetap sebaiknya dilakukan asal tidak bertentangan dengan syariat dan cara medis itu juga. Tetap konsultasi dengan medis dan cara minumnya juga jangan bertabrakan dengan obat. Obat tetap dari MCCC dan MDMC yang ada di PKU Muhammadiyah. Ini begini, salah satu paradigmanya begini. Tidak ada orang yang terkena COVID tidak bergejala. Ini paradigmanya. Menurut saya menarik. Jadi yang kena COVID itu pasti bergejala, cuman dirasakan atau tidak. Gejalanya sedikit atau banyak, tapi pasti bergejala. Nah, maka walaupun tidak ada obat COVID, tetapi kan ada standar yang dipakai oleh yang dari UNER itu, yang remdesivir itu ada paketnya gitu ya, ada berapa obat gitu. Nah, kalau kami maka diberi yang itu yang pakai 2 obat COVID, kemudian 3 vitamin. Vitaminnya adalah B kompleks, kemudian zinc, kemudian vitamin D. Itu yang wajib diminum. Kemudian ada obat 2 yang dari yang standar untuk COVID. Saya diberi 5 hari, Ria agak panjang obatnya itu, bahkan dia sampai antibiotik dan sebagainya. Itu kodein dan sebagainya. Itu batuknya. Karena bahkan dokter Mualim sudah bilang, Pak Dodi, obatnya Buria ini sudah yang paling top of the top gitu. Ini kalau nggak diminum ya malah nggak bisa, ini harus diminum, ini sudah top of the top, zaman top obatnya itu yang kita berikan gitu. Nah, jadi kuncinya adalah diminum dengan rutin. Alhamdulillah
saya juga konsultasi dengan Pak Budi, begitu terus dengan Dr. Mualim. Dr. Mualim juga concern sekali mendampingi, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah baik. Jadi ada beberapa hikmah dan sudah saya share di Facebook. Dan ada satu cerita yang saya nggak tahu, ini ya alhamdulillah semuanya baik. Artinya masyarakat juga memperhatikan betul itu. Kemarin saya ada waktu sepedaan pagi-pagi itu ketemu salah satu jamaah musola dan gitu ya, di pinggir jalan itu dia malah teriak, ini Buria ya? Alhamdulillah, Masya Allah, saya merinding ketemu Buria gitu. Loh, alhamdulillah sudah baik, wah, alhamdulillah sehat gitu ya. Jadi gini loh, Buria Pak Dodi, di musola itu sudah disiapkan untuk sholat jenazahnya Buria. Karena kabarnya Buria itu kritis gitu, Masya Allah. Itu yang cerita warga kemarin, jadi saya kaget. Saya merinding dengar itu. Saya merinding ketemu Buria. Jadi kemarin itu ceritanya, kemudian Buria itu kalau ada apa-apa disolatkan di musola apa enggak gitu. Allah, jadi masyarakat betul luar biasa gitu ya. Kemarin itu jadi waktu mau sepedaan dengan apa namanya Desi dan sebagainya, itu Ocha sama Iwan itu. Nah itu beberapa pengalaman hikmah yang bisa dipetik, ada beberapa hal untuk mengantisipasi. Dan saat ini saya sedang share untuk namanya ikhtiar anti COVID, itu pengalaman-pengalaman yang bermanfaat, tip-tip ringan untuk menghadapi jangan sampai terkena COVID. Memang celah kita adalah pada saat makan bersama, foto bersama itu pasti lepas orang foto bersama terus kemudian lepas masker, tidak jaga jarak, ini yang foto kemudian kepet-kepetan. Karena saat ini kita sudah sangat masif. Ini ada perunanya Bapak almarhum, saya tidak sebutkan. Yang jelas alumni SMA 1 juga. Kemarin ini salah satu protap yang bagus ya, disiplin protap. Tapi begini, suami istri, sepupunya Bapak, alumni SMA 1 juga, gitu ya, dari Pak D. Ini pagi-pagi WA saya, Mas Dodi, untuk bisa masuk di PPA, gimana kontak siapa? Gitu. Karena dia tidak menjelaskan untuk siapa, saya juga tidak menginvestigatif gitu ya. Saya kasih nomor teleponnya untuk Pak Ivan dan Dr. Mualim gitu. Tapi sore saya penasaran, siapa ya yang kok? Saya tanya lagi, Mbak, ada yang perlu tempat isolasi Pak, bisa saya bantu gitu. Terus bisa saya telepon gitu. Oke, dia telepon, Mas Dwi tapi jangan cerita-cerita ya. Mas, ini suami saya itu kenanya di mana? Di Bali. Padahal protapnya dia sudah, prokesnya sudah kencang sekali, karena bahkan begini, istrinya ini tidak bisa dihindari seperti yang kita bahas tadi. Banyak aktivitas, banyak tugas yang tidak bisa dihindari, ya harus berangkat. Kemudian dia berangkat ke Bali. Tapi punya komitmen, Pak, nanti kalau pulang dari Bali, nggak boleh ke rumah ya. Papa, dulu. Isolasi dulu di hotel, swab. Oke, disepakati. Jadi pulang hari Minggu, dia tidak ke rumah, tapi langsung di hotel. Di hotel, Senin dia swab, Rabu keluar hasilnya positif. Alhamdulillah dia tidak terpapar ke keluarga karena tidak sempat. Nah, artinya sudah menjaga saja, ini sudah terpapar gitu ya. Karena nggak tahu kenanya di Bali-nya di mana, atau di pesawat atau di mana, ini yang jelas. Jadi artinya, memang kalau aktivitas tidak bisa dihindari ya, ikhtiar terbaik kita 4M tadi, ini mutlak. Masker, sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Ini yang tidak bisa tidak gitu ya. Seperti Anies itu yang prokesnya luar biasa saja masih bisa kena gitu. Syukur alhamdulillah kalau kita kena yang punya imun dan kuat gitu. Tapi kalau kemudian kena saudara yang atau teman yang punya komorbid yang lemah, Masya Allah itu fatal sekali gitu ya. Jelas sekali saya ditelepon beberapa teman yang minta donor saya plasma gitu, tapi saya belum bisa. Kemudian ya sudah terlambat. Seperti Ustaz Muin juga. Itu pengalaman saya. Monggo nanti kalau ada yang perlu. Apa Mama mau nambah apa? Kalau saya sih mau menambah yang kemarin sudah saya sampaikan ke Ibu Aisyah di IG, bahwa khusus untuk perempuan itu kan mengalami yang tidak dialami oleh laki-laki, yaitu menstruasi, kemudian mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, ada pengalaman yang membuat miris saya selain adanya 9 anak di shelter.
Jadi selama kami 28 hari di shelter itu, di pesantren itu, ada 9 anak. 1 kelas 5, kemudian 2 anak kelas 2, 2 anak kelas 3, yang 4 itu anak usia 3 sampai 4 tahun. Itu yang salah satunya malaikat saya. Ada satu yang jadi malaikat saya, malaikat kecil saya. Nah, selain 9 anak itu yang membuat miris kami, itu saya ketemu ada seorang teman di kamar agak jauh gitu, tuh dia sering banget ke kamar mandi. Akhirnya saya tanya, ngapain Mbak? Belum jawab, dia mengo gitu, bawa pam. Jadi dia tuh baru menyusui. Anaknya di rumah sama suami masih nunggu hasil swab, dia di pesantren tuh sambil mompa asinya. Udah ya Allah, rasanya itu bagi remuk gitu rasanya kan. Ada teman yang dia harus membuang asinya karena ya dia sudah terpapar, anak bayinya 7 bulan, masih 7 bulan. Jadi meninggal. Dari kejadian itu saya, karena yang untuk menstruasi saya mengalami sendiri, kemudian yang menyusui ini ya. Jadi di 4 kejadian ini, jadi 4M tadi, itu mungkin bisa di-share nanti kalau yang di sini sudah eyang atau nanti bisa ke putra sama cucunya yang perempuan. Selama 4M ini imun tubuh kita harus kuat, harus benar-benar bagus sekali, karena terutama saya mengalami waktu menstruasi dan teman nakes ini pada saat menyusui. Itu penting sekali untuk para wanita. Nah, saya kira itu. Ampun, atur nuwun. Saya kembalikan ke Bu Lia. Oke, Mas Dodi, Mbak Ria, ya Allah, sharing pengalaman yang luar biasa sekali dari Mas Dodi dan Mbak Ria berdua. Nah, barangkali poro sederek ini bisa, nggak apa-apa ya, Mas ya, mungkin ada yang bertanya atau masih ada yang ingin mengklarifikasi tentang tadi yang disampaikan Mas Dodi. Monggo, silahkan. Poros derek yang ingin menanyakan atau ingin berkomentar, ya silakan. Ya, temanku itu juga positif. Tanggalnya sekitar bareng-bareng Mas Dodi gitu. Nah, temanku ini rumahnya di Sleman. Dia masuk shelter asrama haji di Sleman. Cuman anehnya, menurut saya aneh karena dia di swab kan dia tuh di swab sekitar hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat di swab, hasil swab keluar hari Minggu positif, dibawa ke shelter hari Senin, tapi di shelter tuh cuma sampai hari Kamis, cuma sampai hari Jumat, pokoknya cuma sekitar 5 hari di shelter, cuma sampai 5 hari, terus di shelter suruh pulang, katanya suruh diisolasi di rumah 4 hari. Tapi suruh pulang tuh tanpa swab gitu. Jadi itu juga cuma dia. Jadi dia ke shelter tuh bareng adiknya juga positif. Jadi masuk bareng adiknya dan cuma 5 hari, terus habis itu disuruh pulang, disuruh isolasi mandiri di rumah 4 hari. Nah, tapi tanpa swab. Terus saya tuh ngelihat Mas Dodi itu swab sampai 5 kali gitu ya, baru negatif, baru pulang. Sedangkan temanku itu bahkan nggak ada swab kedua, dia udah boleh pulang. Kata temanku, sekarang di Jogja aturannya gitu, Tri. Gitu. Terus saya bilangnya, enggak tuh, sepupuku swab lagi tuh. Dia juga kaget, kenapa ya? Soalnya di Sleman katanya nggak ada swab evaluasi. Itu berlaku di se-shelter tuh kayak gitu, se-shelter asrama haji. Pulang itu biasanya sekitar 5 hari. Cuma di shelter sekitar 5 hari, suruh isolasi mandiri lanjut, udah gitu. Dan itu ada surat keterangan boleh beraktivitas kembali. Jadi mereka itu boleh pulang, pakai surat keterangan boleh pulang, tulisannya boleh pulang, plus isolasi mandiri 4 hari, boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Gitu. Nah, itu kenapa kayak gitu? Kan dia cuma di shelter 5 hari. Oke, terima kasih. Astri, gitu ya. Silakan Mas Dodi, langsung. Langsung saja, nanti tambah nggak apa-apa. Itu seperti yang saya buat di status saya, itu
perlu nggak swab evaluasi gitu ya. Jadi begini, ada beberapa faktor. Ada faktor medis, ada faktor anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah. Yang jelas sekarang saya jawab yang anggaran pemerintah dulu. Anggaran pemerintah sudah tidak punya uang untuk mengatasi COVID ini. Pertama itu. Jadi biaya pemerintah kalau kita di asrama haji tanpa biaya karena itu tanggung jawab pemerintah. Bagaimana mau swab lagi kalau swab itu biayanya sekitar 1 juta katakanlah gitu ya, atau 750 gitu. Kali berapa orang yang mau di swab sekarang ini? Padahal kenapa saya kemarin agak worry itu ya, itu di BPTKL itu 5 hari nggak keluar hasil swabnya. Kemudian apa namanya hasil swabnya nggak keluar sampai saya cari informasi dengan jalur tertentu gitu. Ternyata sehari itu masuk 3.000 sampel itu BPTKL. Kemudian swab lab yang lain swasta sudah tidak terima. Jadi sudah berapa ribu per orang untuk masuk di lab saat itu. Nah, pemerintah sudah tidak punya uang. Maka sekarang melonggarkan. Jadi ini yang perlu kita, saudara kita semuanya, hati-hati saudaraku semuanya, bahwa ini menurut saya sudah masuk tahapan kebijakan herd immunity. Jadi memang sudah dibiarkan gitu. Setengah dibiarkan atau 75 dibiarkan. Masyarakat sendiri yang harus mengelola untuk kesiapan dirinya masing-masing. Maka saya katakan di salah satu status saya itu selamatkan diri dan keluarga masing-masing. Itu langkah kita karena masyarakat di pemerintah sudah ada swab evaluasi. Tapi pengalaman saya, jadi kalau di pemerintah itu adalah 5 hari isolasi karena menjadi murah kalau 5 hari. Padahal standarnya adalah 10 hari. 5 hari suruh pulang, di rumah harus isolasi. Tapi bayangan orang yang tidak siap itu di isolasi di tertutup gitu, apalagi di asrama haji yang fasilitasnya sangat terbatas, kemudian di rumah suruh isolasi lagi. Saya yakin orang ini tidak betah. Apalagi sudah dapat surat, pasti akan jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ketemu siapa? Padahal 5 hari itu belum tentu city value-nya sudah cukup untuk dinyatakan sehat. Saya saja yang sudah 21 hari, city value saya itu masih di bawah 35. Secara ilmiah kedokteran, city value di bawah 35 itu masih berpotensi untuk menularkan city value-nya itu. Artinya virusnya masih aktif di bawah 35 itu. Kalau di Jakarta, di mana dia? Wisma Atlet. Wisma Atlet itu keluar city value 35. Sama 38, keluar, sekarang 37 keluar, sekarang 35 keluar di Wisma Atlet itu. Sekarang 10 hari tidak perlu swab keluar. Daerah yang tidak punya uang 5 hari tidak perlu swab keluar. Artinya radikal saya dengan agak emosional mengatakan keluar sana kalau kamu mau nyebarkan monggo saja. Yang mau dipapar itu. Nah, maka sebenarnya 5 hari mereka harus isolasi dulu. Hanya harus swab lagi memastikan. Nah, saya tulis di status saya itu, saya sebagai warga Muhammadiyah yang Muhammadiyah sangat concern melawan COVID ini, maka harus negatif baru keluar. Karena kalau negatif clear, artinya saya bisa donor plasma, saya sudah city value saya pasti di atas 38 gitu, dan secara medis sudah tidak menyebarkan lagi, betul-betul aman gitu ya. Itu jawabannya Mbak Astri. Jadi ya karena faktor pemerintah nggak punya uang aja sebenarnya gitu. Nah, hikmahnya apa? Maka kita harus menyadari di lingkungan kita. Saya tadi udah ngomong di beberapa warga. Kalau ada warga kena kemudian memakai jalur pemerintah 5 hari, kalau dia masih keluar, jangan mau ketemu. Jangan mau ketemu, karena itu pasti masih punya potensi untuk menyebarkan, itu hampir pasti, hampir pasti. Nah, kenapa Iwan itu 14 hari sudah negatif? Karena Iwan itu sebulan sebelumnya itu sudah vaksin influenza dan pneumonia. Jadi begitu klaster Dapen itu kena, kemudian Iwan bagian dari tracing, saya juga bagian dari tracing,
Iwan itu sama Dokter Mualim direkomendasi untuk vaksin influenza dan pneumonia. Influenza itu untuk virus influenzanya, pneumonia untuk paru-parunya. Sehingga pada waktu dia COVID menginfeksi Iwan, saya dan Bayu, Mas Bayu sampai sekarang belum keluar, sudah hampir 28 hari. Karena mungkin jenis virusnya memang strike, kalau bahasa dokternya itu strike-nya sangat kuat, kekuatan virusnya itu, Mas Iwan sudah negatif. Ternyata dia waktu negatif itu antibodinya dibantu tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi antibodi dari vaksinnya, pneumonia dan influenza. Mas Heri kenapa hanya 7 hari langsung negatif? Karena Mas Heri itu setiap 3 bulan, 4 bulan itu berbagai macam vaksin ada di tubuhnya Mas Heri itu. Ternyata rutin dan vaksinnya pasti vaksin yang terbaik karena komisaris JIH gitu. Jadi saya Mas, jenengan tahu nggak kenapa 7 hari bisa langsung negatif? Kenapa? Jenengan kenapa saja? Komplit vaksin saya itu rutin 3 bulan, 4 bulan sekali saya vaksin gitu. Nah itu yang membuat ketahanan tubuhnya luar biasa. Artinya antibodinya tidak hanya tetapi antibodi yang sudah dari vaksin. Jadi memang salah satu penting vaksin influenza sama vaksin pneumonia. Kalau kita mau umroh itu yang wajib adalah vaksin meningitis. Tetapi juga disarankan vaksin influenza pasti. Mau vaksin meningitis dan disarankan sama dokter ditawari mau vaksin influenza enggak gitu. Sebenarnya ternyata itu penting sekali vaksin itu. Kira-kira begitu Mbak. Monggo ada yang lain. Oke. Baik Mas Dodi, terima kasih. Itu ada pertanyaan dari Bagus di kolom chat Mas Dodi. Sebentar di kolom chat. Oke. Nah, sekretarisnya baru masuk. Apa tak bacain aja? Ya. Ya betul. Mas nanya ya, Betul. Kan tadi katanya meski disebut OTG tetap ada gejala. Nah, beberapa teman di sini katanya sama sekali nggak ada merasakan gejala. Bisa nggak ya? Oke, terima kasih. Betul, yang pertama pakai kode Al-Hindi, betul. Kajiannya, oh ya, itu kemudian begini. Ada yang dikatakan OTG tanpa gejala sama sekali, tapi kayak Pak Heri dulu tanpa gejala sama sekali. Tetapi yang di tim MCCC itu konservatif, sebenarnya tetap ada gejala, tapi tidak dirasakan atau gejalanya sangat tidak merasakan, bukan tidak merasakan, tapi memang tidak dirasakan atau memang sangat kecil gejalanya. Tetapi pasti ada respon, karena kalau di rapid kemudian reaktif, itu kan pasti ada dalam reaktif dalam tubuh kita kan pasti. Ada reaktif dari antibodi kita muncul dan pasti ada gejala sedikit tapi tidak dirasakan. Maka kalau di PKO itu tim dokter MCCC lebih baik ya tetap dikasih obat gitu untuk memastikan bahwa it's okay semuanya, kira-kira begitu. Nah, tadi maksudnya gimana yang sebentar saya ulangi lagi. Gimana tadi kan? Tadi katanya meski disebut OTG tetap ada gejala. Nah, Bapak ini katanya sama sekali tidak merasakan. Nah, sama sekali tidak merasakan itu adalah itu tadi ya memang ada respon tapi tidak dirasakan gitu. Responnya kecil gitu. Semuanya kecil tapi ada. Maka mencari amannya tetap dikasih yang remdesivir itu. Memang karena keterbatasan ya. Kalau pemerintah pasti tidak diberi karena ya pemerintah APBN-nya sudah APBN-nya sudah minus sudah. Itu Mbak Lia. Ya. Ya, baik saudara-saudara sekalian, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Silakan langsung saja. Monggo. Oh, Mbak Tuti urung diurupke kuwi.
mic-nya. Mbak Tuti dulu. Mbak Tuti mikrofonnya di-on dulu. Mau nanya ya, kan sekarang istilahnya kamu sudah di rumah ini kan sudah seminggu lebih ya, sudah seminggu lebih. Nah, saudara kita Amirah itu ya cerita, dia sudah 3 minggu di rumah, itu kalau pagi mau jalan baru sebentar, itu sudah berhenti karena merasa lelah sekali. Nah itu dokternya bilang, katanya memang tidak ada patokan sesudah di rumah ya 2 minggu ya katanya, 14 hari tidak kemana-mana, sebaiknya tidak usah jalan-jalan cepat dulu, apalagi goes ya. Nah aku mau tanya, gimana itu menurut kamu yang sudah di rumah ini, apa benar kelelahan yang tiba-tiba dirasakan kalau di rumah itu cuman kepengennya 2 minggu terus pergi. Nah itu aja. Oke, teman-teman Mbak Tuti. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi ada yang namanya long COVID. Long COVID itu efek dari COVID. Macam-macam efeknya itu, ada yang kelelahan, gampang lelah, kemudian ada yang itu batuk berkepanjangan. Nah lelah itu memang saya rasakan juga. Tetapi kayak seperti Amirah itu barangkali memang kekuatan tubuhnya sangat rentan gitu ya, sangat rendah dan dari usia dan dari kebiasaan yang sehari-harinya. Jadi mungkin sangat fatal gitu. Saya yang saya rasakan itu, saya katakan tadi, saya masih oke, kegiatan normal masih sangat oke. Tetapi kalau saya dulu bisa bersepeda 10 kilo, saya sekarang 5 kilo sudah terasa capek gitu, harus berhenti dulu gitu. Itu yang efek-efek gampang lelahnya. Maka saya tidak mau mengalah itu, tetap saya harus latihan gitu ya, harus kembali untuk menguatkan stamina saya juga gitu, karena sempat 28 hari off gitu, olahraga pingpongnya sudah statis itu. Artinya memang ada efek dari efek COVID itu macam-macam yang disebut namanya long COVID tadi gitu. Saya kira begitu. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Matur nuwun, keterangannya sangat jelas ya. Sekarang bagi kita yang sehat ini tentu saja harus memiliki suatu strategi supaya terhindar dari COVID, dari paparan COVID. Yang paling sulit kita ketika berada di ruang lift. Itu kan jelas tertutup. Terus kalau tiba-tiba kita saling memunggungi, itu kok koyone kira penak gitu. Jadi saya sering ketemu mahasiswa di ruang lift, atau ketemu teman, malah ngobrol. Terus yang kedua yaitu ketika makan. Pada saat rapat, itu panitia sudah sangat bagus membuat nasi kotak. Dan tidak ada prasman, itu dipatuhi karena satgasnya memang ketat di UAD. Tetapi peserta ini sering pada saat makan, kemudian buka masker bersama-sama. Nah, dalam satu meja, padahal kan harusnya ya saling menjaga. Nah, ini apakah benar itu yang peluang terpapar itu seperti itu? Jadi artinya begini, kita yang masih sehat harus benar-benar pegang protokol. Nah, tadi Mas Dodi kan beberapa catatan penting ya, jangan sampai 3M itu kendor gitu. Nah, bagaimana kita kalau di lift itu loh yang saya paling sulit ya, ketemu orang, masa ada orang terus kita nggak masuk, padahal kita memang harus menuju ke lantai yang sama mungkin. Ngaten Mas Dodi, gimana itu? Sarane sing sopan, kemudian kita juga terhindar, ini yang perlu kita hadapi bersama. Jadi bagi kita yang sehat supaya tidak terpapar, bagaimana secara sosial itu social distancing itu bisa terkesan sopan. Mas Dodi. Betul. Jadi menurut saya ada komunikasi visual dan verbal gitu ya. Visual dan verbal. Ada beberapa tagline saya yang saya share di grup itu, di Facebook. Pertama begini, lebih baik dikatakan takut daripada tahu-tahu sudah akut. Itu yang pertama. Kemudian kita harus takut, tapi tidak boleh terlalu ketakutan. Jadi itu ambil jalan tengah-tengahnya begitu kan. Tidak boleh. Kalau over ketakutan itu nanti menjadi paranoid, menjadi stres, akan mengurangi imun kita. Nah, penting memberi sinyal-sinyal kepada komunikasi.
Bu Deyuti tolong di-mute mic-nya, soalnya kayaknya ada suara statik yang agak ganggu. Oke. Ah, betul. Ada tadi ada. Bu Yuti, di-mute dulu, Bu Yuti. Oke, saya lanjut ya. Jadi gini, menurut saya di Jakarta, saya lihat beberapa teman itu sudah menggunakan pakai glove, kaos tangan gitu ya. Dan saya lagi pesen kaos tangan itu. Memang menggunakan protokol kaos tangan lebih rumit daripada tidak pakai kaos tangan. Tetapi dengan kaos tangan kita memberikan sinyal kepada orang bahwa kita defend terhadap COVID. Sehingga orang pasti, dan saat ini orang untuk defend terhadap COVID ini orang sudah maklum gitu ya. Nah, kemudian memang kalau yang tadi berkerumun makan itu memang menurut saya intoleran betul ya. Kita harus menyampaikan, mohon maaf ya, saya nggak bisa nih, mohon maaf berkerumun, saya agak jauh aja, nggak apa-apa. Seperti tadi, saya harus komunikasi untuk persiapan 1 abad SD Muhammad yang Ngupasan. Tadi pagi ada Yuri, ada Andung Bramantyo gitu, sama ada teman lain gitu. Saya bilang, duduknya gini ya, duduknya kamu di sana ya, duduk ya gitu. Padahal kita di Pasar Ngasem sambil makan sarapan. Tapi ya sekarang orang sudah sangat mafhum dengan kondisi itu, menurut saya harus tersampaikan, teredukatif. Daripada seperti UMS yang sekarang lockdown gitu ya. Terus terang lockdown itu di UMS itu sangat tidak well terhadap 3M bahkan 4M itu ya. Mas Budi sempat menyampaikan sebelum di lockdown itu, Mas Budi menyampaikan saya tentang situasi Solo dan saya merasakan sendiri. Tahu-tahu sekarang karena top manajemennya kena fatal gitu ya, terlambat, ya sekarang di lockdown gitu. Nah, insya Allah menjadi hikmah. Dan sebelum daripada ya kita, menurut saya sekarang ini saatnya dalam tanda petik kita egois betul. Karena sistem negara, sistem lingkungan dan beberapa pihak itu sudah tidak well care terhadap 3M itu. Ini kita harus egois betul untuk keselamatan diri kita dan keluarga kita. Itu yang harus kita tegakkan. Memang pertemuan-pertemuan tidak bisa kita hindari. Saya juga tidak bisa menghindari pertemuan-pertemuan karena saya seperti Mbak Lili sempat tanya, Dok, bagaimana dengan kegiatanmu off 28 hari ini? Sekarang saya harus running ngejar ketinggalan 28 yang lalu. Pagi, siang, sore saya dengan pertemuan-pertemuan, tetapi juga harus jaga jarak, tutup masker. Kalau pertemuan diminta tadi sore tadi ya di tempat ngopi, saya minta di tempat terbuka, kemudian jaga jarak, tetap harus saya sampaikan itu. Dan mereka jadi sangat maklum dan sangat paham lah dengan situasi. Kira-kira gitu, Mbak Lilis, Mbak Tunun. Mungkin saya berbagi sedikit. Saya berkali-kali di dalam forum yang positif, bahkan berjam-jam. Tapi alhamdulillah saya swab negatif. Jadi ada beberapa hal yang saya lakukan sendiri. Pertama kali ketika saya ada di forum itu, saya melihat ada yang mulai buka masker misalnya. Saya langsung menjauh. Pokoknya yang namanya masker jangan sampai terlepas. Nah, di kantor dan madrasah yang saya kunjungi, ternyata hampir satu ruang positif, satu ruang, tak ada satupun yang lolos. Karena berada di ruang tertutup, AC nyala, dan ada satu orang yang mulai batuk itu tetap masuk dalam waktu 1 minggu, sehingga satu kantor semuanya positif. Semuanya positif. Nah, saya bertemu mereka karena kebetulan saya harus menilai. Nah, karena posisi saya melihat ada yang batuk, saya agak mundur. Tapi alhamdulillah, nah, kantor saya juga masih sempat lockdown. Dan saya bertemu juga dari staf, dari kepala saya, semuanya positif. Nah, akhirnya di kantor kami berpengalaman seperti itu. Satu, tidak boleh ada makan bersama, berdekatan. Semua makan berada di meja sendiri-sendiri dan berjauhan. Itu caranya di kantor kami. Yang kedua, memang tidak boleh lebih dari kurang dari 1 meter, 2 meter. Saya staf semuanya berjauhan. Itu kemudian memang yang saya lakukan sih vitamin, makan buah itu karena saya udah ke Bandung.
ke Jakarta memang cukup ngeri di antara, sekarang saya bingung milih antara naik kendaraan pesawat, kereta, atau mobil. Sepertinya betul kata Mas Dodi, kita nggak tahu. Saya naik pesawat juga non reaktif, tapi ternyata ada teman yang positif. Nah, jadi padahal berangkat non reaktif, tapi pulang bergejala. Terakhir kemarin saya juga swab lagi. Akhirnya memang preventifnya itu betul-betul jangan lepas masker. Kalau keluar kota memang pakai kaos tangan. Saya di Bandung, di Jakarta pakai kaos tangan. Di hotel pun karena bersentuhan pakai kaos tangan. Kemudian semprot terus-menerus. Jadi pegang apapun semprot, memang kayak orang waspada, bukan paranoid, tapi waspada. Jadi mungkin Mbak Lilis begitu. Di lift saya juga lift, tapi mau tidak mau kalau sudah ada 2 yang masuk, jangan masuk. Tetap di lift kalau maksimal lah 3 atau 4 di pojokan. Karena di lift itu sangat rentan sekali. Nah, maka kalau sudah ada 2, mendingan jangan masuk. Itu mungkin preventif. Karena kemarin di Bandung ada tempat makan, ya Allah rame banget. Yang kami jaga akhirnya tetap, kita tuh kadang gini, di meja sudah tidak boleh berdekatan. Konco dewe, rapopo kene diping dinggo-linggo. Lah ini yang kadang yang menjadi terpapar mudah. Nah, ini yang memang taat itu yang